Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Kartono. Kami dari kelompok Peduli Sesama ingin melaksanakan tugas UTS KWU kami, yaitu tentang aplikasi Wonda kami. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat ini. Ini adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Aryasati Kirana dengan NIM 076, kemudian ada Fabela dengan NIM 038, 036, kemudian ada juga Sharon Adelia dengan NIM belakang 074, saya Glory Kristi dengan NIM belakang 071, dan Nabila Deris dengan NIM belakang 089. Kami ingin membahas ada beberapa poin pembahasan, di antaranya ada nama dan deskripsi bisnis kami, fitur dari aplikasi kami yaitu Wonda, kemudian ada pangsa pasarnya, sampel, wawancara hasil dan dokumentasi, pertanyaan form dan juga hasil analisisnya, serta penutup dan kesimpulan. Jadi aplikasi Wonda ini merupakan sebuah aplikasi tour guide online yang ditujukan khusus bagi tunawicara, tunarungu, dan disabilitas yang menggunakan kursi roda. Aplikasi Wonda ini merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh wisatawan dengan disabilitas dalam menikmati pengalaman wisata mereka. Jadi aplikasi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi secara lengkap tentang tempat wisata yang ramah untuk difabel, serta mengidentifikasi fasilitas yang tersedia serta memberikan rute yang mudah untuk diakses. Baik, untuk selanjutnya ada deskripsi fitur. Jadi di sini yang pertama kami fokus untuk pencarian wisata ramah difabel. Nah, fitur ini tuh memungkinkan user untuk mencari wisata yang ramah difabel maupun wisata terdekat yang mencakup informasi detail mengenai tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua ada voice detection, yaitu memungkinkan pengguna tunanetra untuk menerima arahan dan informasi melalui instruksi suara. Jadi untuk voice ini lebih difokuskan ke pengguna atau user dengan disabilitas atau dengan tunanetra. Jadi kalau misalnya tunanetra itu kan hanya berfokus pada suara gitu. Terus yang selanjutnya ada geolokator, yaitu memberikan layanan kepada user agar dapat mempermudah dalam melihat tempat wisata lokasi sekitar. Jadi kalau misalnya si usernya itu berada di suatu tempat, itu nanti akan dideskripsikan di bagian kanan itu ada suasananya seperti apa atau gimana gitu melalui suara. Atau bisa dengan yang kedua ada menunjukkan rute lokasi di mana tempat wisata tersebut. Terus yang selanjutnya ada Bisindo Translator Video. Jadi Bisindo ini difokuskan untuk user dengan em, kekurangan atau disabilitas tuna wicara dan tunarungu. Jadi untuk fiturnya itu menampilkan video untuk menerjemahkan konten aplikasi ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Selanjutnya ada scan gambar dan teks menjadi suara. Nah, fitur ini juga dikhususkan untuk tunanetra. Terus selanjutnya ada layanan hubungan telepon video terjemahan bahasa isyarat. Jadi untuk mempermudah user tunarungu untuk bisa berbicara langsung dengan ahli bahasa isyarat melalui sambungan telepon video. Selanjutnya, untuk pangsa pasar, yang pertama ada wilayah. Aplikasi Wanda ini memiliki aksesibilitas tempat wisata ramah difabel. Fokus utamanya pada develop kali ini adalah hanya untuk sekitar Surabaya dan sekitarnya. Jadi untuk misalnya jika semakin bertambah wisatawan atau peminatnya akan eh, kami memungkinkan untuk embark ke seluruh Indonesia seperti itu. Terus untuk usianya yaitu sekitaran usia 17 hingga 40 tahun. Kemudian ada gender. Gender itu tanpa batas gender, yaitu perempuan dan pria juga bisa. Terus lanjut ada sosial, yaitu aplikasi Wana menyasar semua tingkat ekonomi, asalkan penggunanya tentunya harus memiliki
handphone atau smartphone karena kita berbasis aplikasi seperti itu. Terus untuk yang terakhir ada interest, yaitu pengguna yang tertarik dengan wisata inklusif meliputi wisatawan difabel yang mencari informasi mengenai fasilitas wisata yang mudah diakses serta keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang memiliki kekurangan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sampel yang kami ambil ada dua, yaitu dari wawancara dan juga forum kuesioner. Wawancara ini kami lakukan dengan para anggota komunitas Mata Hati yang beralamatkan di Rungkut Asri 13 nomor 16 yang terdapat 5 orang penyandang disabilitas, terdiri dari tunanetra, tunarungu, serta tunawicara yang telah kami wawancara. Selain itu, terdapat juga dari forum kuesioner. Penyebaran ini melalui sosial media X dengan spesifikasi khusus para disabilitas yang akan mengisi forum. Hasil responden yang terkumpul sebanyak 34 responden di wilayah Surabaya. Hasil dari survei pasar atau wawancara. Jadi hasil dari dan dokumentasinya seperti berikut pada sebelah kanan gambarnya. Hasilnya ini menurut narasumber yang telah diwawancara, kendala yang sering dihadapi saat berwisata adalah akses serta informasi yang deskriptif terkait dengan tempat wisata yang dikunjungi, terutama bagi penyandang tunanetra. Narasumber juga sering menemukan kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait navigasi saat berada di tempat wisata. Pendapat dari penyandang disabilitas terkait dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Wonda akan sangat membantu apabila terdapat fitur penerjemah Bisindo bagi tunarungu, juga layanan hubungan telepon video bagi tunanetra dan juga tunarungu. Hasil wawancara yang diharapkan dari aplikasi ini ada informasi yang lebih deskriptif untuk memudahkan penyandang disabilitas terkait akses, terutama navigasi dan fasilitas yang tersedia pada tempat wisata bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu terkait hasil survei pasar yang bagian kuesioner. Di sini kami kami memberikan pertanyaan kuesioner sebanyak 13 pertanyaan, yang dimana pertanyaan itu yang pertama yaitu terkait satu adalah nama, yang kedua adalah usia, yang ketiga yaitu jenis disabilitas, kemudian pertanyaan yang keempat adalah terkait seberapa sering mereka berwisata. Selanjutnya yang kelima terkait pertanyaan apakah mereka kesulitan dalam menemukan informasi terkait tempat wisata yang ramah disabilitas. Kemudian yang keenam ada pertanyaan terkait seberapa sering mereka menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi saat berwisata. Selanjutnya Selanjutnya yang ketujuh, pertanyaan terkait kendala apa yang mereka sering hadapi. Pertanyaan ini tuh berupa checkbox yang dimana responden dapat memilih lebih dari satu pilihan terkait kesulitan dalam komunikasi atau aksesibilitas informasi atau kurangnya informasi yang ramah difabel maupun kurangnya pendamping atau layanan khusus dan yang lain-lain. Kemudian yang pertanyaan ke-8 adalah terkait pertanyaan apakah mereka perlu adanya aplikasi tour guide ini yang dikhususkan untuk para disabilitas. Kemudian pertanyaan ke-9 adalah fitur apa yang paling penting bagi mereka dalam aplikasi tour guide ini. Mereka bisa memilih lebih dari satu fitur yang diperlukan. Responden dapat memilih lebih dari satu, mulai dari tunanetra, tunarungu, dan disabilitas fisik yang berupa fitur-fitur yang telah kami berikan sebelumnya. Kemudian yang ke-10 adalah terkait apakah mereka merasa layanan video call dengan penerjemah bahasa isyarat itu diperlukan. Next. Selanjutnya yang ke-11 yaitu pertanyaannya terkait seberapa penting fitur voice detection atau pengenalan suara dalam membantu mereka dalam berwisata. Selanjutnya pertanyaan ke-12 adalah terkait seberapa penting fitur video translator bahasa Indonesia untuk membantu komunikasi saat berwisata. Dan yang terakhir adalah terkait validasi para disabilitas, apakah mereka menggunakan aplikasi tour guide ini jika tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk analisis form, yang pertama terdapat usia. Dari hasil penyebaran kuesioner, dihasilkan 34 responden yang
di mana kebanyakan usia dari pengisi kuesioner adalah rentang umur 17 sampai 23 tahun. Usia memiliki proporsi tertinggi, usia 21 tahun memiliki proporsi tertinggi sebanyak 29,4%. Selanjutnya, jenis difabel. Dari hasil survei, kebanyakan responden adalah tunanetra dan tunarungu. Data menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi pada tunanetra dan tunarungu yang memungkinkan mencerminkan populasi yang lebih besar atau lebih terlihat dalam konteks survei ini. Selanjutnya, frekuensi berwisata. Dengan hasil 47,1%, responden ini menunjukkan bahwa mayoritas responden aktif melakukan perjalanan wisata. Sisanya sebanyak 29,4% dan 17,6% dengan kategori jarang dan kadang-kadang menunjukkan bahwa meskipun ada responden yang tidak sering berwisata, mereka masih melakukan perjalanan sesekali. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Berikutnya adalah tantangan menemukan informasi wisata. Pie chart di samping ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden sebesar 44,1% mengalami kesulitan dalam menemukan informasi mengenai tempat wisata yang ramah disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya masalah signifikan dalam akses informasi terkait tempat wisata yang ramah disabilitas. Hal ini menjadi perhatian penting untuk meningkatkan aksesibilitas informasi wisata. Lalu terkait dengan kendala dalam berwisata, dengan 50% responden merasa bahwa aksesibilitas informasi adalah kendala. Ini menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua orang. Data ini menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi responden saat mencari informasi wisata adalah berkaitan dengan komunikasi dan aksesibilitas. Lalu berikutnya kebutuhan akan aplikasi. Dengan 90,9% responden setuju akan perlunya aplikasi tour guide yang khusus untuk disabilitas. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan dukungan yang tinggi terhadap kebutuhan aksesibilitas dalam pariwisata. Data ini menunjukkan bahwa hampir semua responden percaya bahwa aplikasi tour guide yang dirancang khusus untuk disabilitas sangat diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait survei terkait fitur aplikasi, yang dimana dari hasil survei ini, data ini menunjukkan bahwa fitur yang paling diinginkan dalam aplikasi tour guide ini tuh berfokus pada aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Dengan lebih dari 85 responden memilih pencarian wisata ramah difabel. Hal ini tuh menunjukkan bahwa aksesibilitas adalah prioritas utama dalam pengembangan aplikasi. Dan juga fitur geolokasi dan deteksi suara juga menunjukkan bahwa pengguna menginginkan kemudahan dan dalam navigasi dan interaksi dengan aplikasi. Selain itu, adanya permintaan untuk fitur video translator menunjukkan kesadaran akan pentingnya inklusi dalam komunikasi. Next. Selanjutnya terkait validasi fitur, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini tuh terkait validasi fitur yang kami ajukan itu berdasarkan hasil survei ini, fitur-fitur yang diusulkan khususnya layanan video call dengan pemandu dan video translator ini mendapat dukungan yang kuat dari responden. Meskipun dukungan untuk fitur ini tidak sekuat layanan video call, persentase yang mendukung tetap signifikan. Dan juga deteksi suara atau voice detection ini dapat mempercepat interaksi pengguna dengan aplikasi. Maka hal ini menjadikan lebih ramah bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengetik atau menggunakan layar sentuh. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait validasi fitur juga, apakah mereka akan menggunakan aplikasi tour guide online ini jika aplikasi ini tersedia. Hal ini berdasarkan survei ini, kebutuhan akan aplikasi Wonda pada pasar memiliki persentase yang tinggi, yaitu sekitar 94,1%, dan yang menjawab mungkin sekitar 93,9%. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi Wonda diharapkan dapat membantu permasalahan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus
yaitu tunarungu, tunawicara, dan tunanetra dalam memudahkan aktivitas mereka di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada analisis validasi pasar. Aplikasi Wonda menyasar penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara dan pengguna kursi roda dengan fokus pada wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur, Surabaya. Target usia pengguna adalah 17 hingga 40 tahun dengan mayoritas responden berusia 17 sampai 23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bunda telah sesuai dengan segmen pengguna yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi, terutama di kalangan usia muda. Sebagian besar responden mendukung pengembangan aplikasi Bunda dengan fitur-fitur yang diusulkan. Fitur seperti pencarian wisata ramah difabel dan layanan penerjemah isyarat mendapatkan dukungan yang kuat dari pengguna, menegaskan bahwa aplikasi ini memenuhi harapan pengguna difabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada analisis yaitu kesesuaian fitur dengan hasil wawancara dan survei. Jadi setelah kami melakukan wawancara dan survei melalui Gform, pengguna merasa bahwa fitur-fitur tersebut, khususnya pencarian wisata ramah difabel, voice detection, dan layanan video call dengan penerjemah bahasa isyarat sangat dibutuhkan. Dalam survei, 90,9% responden menyatakan bahwa aplikasi semacam ini sangat diperlukan, dengan fokus pada aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Aksesibilitas informasi dan komunikasi menjadi dua masalah utama yang dihadapi penyandang disabilitas. Next. Yang terakhir, kesimpulan dari pangsa pasar dan survei-survei yang telah kami lakukan, yaitu aplikasi ini berhasil memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan aksesibilitas dan komunikasi saat berwisata. Fitur seperti pencarian wisata ramah difabel, voice detection, dan penerjemah bahasa isyarat Indonesia sangat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa dukungan kuat terhadap aplikasi ini dengan mayoritas responden menganggap bahwa sangat diperlukan. Wonda telah berhasil menjawab tantangan utama dan tepat sasaran dalam pangsa pasar yang dituju. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.